Belum lama Niki ramai memposting tentang Jampitsus. Nah, baru-baru ini kembali nih akun medsos Niki kembali ramai, di mana menuliskan bahwa ada sindiran kepada pacar Sarawinda saat ini terkait dulu katanya Niki pernah bantu pacar. Belum lama Niki ramai memposting tentang Jampitsus. Nah, baru-baru ini kembali nih akun medsos Niki kembali ramai, di mana menuliskan bahwa ada sindiran kepada pacar Sarawinda saat ini terkait dulu katanya Niki pernah bantu pacar Sarawinda itu senilai 200 juta, dan di postingan itu Niki minta pertanggungjawaban lah. Nah, yang kita tanyakan, berpotensi gak sih ini menjadi sebuah blunder dari seorang Niki tentang postingan itu gitu? Dari kuasa hukum menanggapi seperti apa? Pertama-tama begini ya, kita juga harus meluruskan itu. Postingan itu kan, yang posting itu kan admin ya, jelas tadi itu kata-katanya bahwa Anda pinjam uang pernah ditolong sama Kak Niki, ya kan? Nah sekarang Kak Niki meminta itu uang kembali. Nah artinya kalau memang pernah ada itu peristiwa itu, setiap orang pun juga berhak untuk meminta. Kalau misalnya memang itu adalah utang, ya tidak ada penghalang bahwa karena dia di penjara tidak boleh misalnya dia meminta uang. Ya boleh saja dia menyampaikan kepada adminnya, ya kan? Nah, bahwa sampaikanlah itu ke dia, suruh kembalikan itu uang. Seperti itu. Jadi saya pikir kalau berpotensi blunder, nggak ada itu, nggak ada, ya. Nah satu alasannya saya bahwa ini bukan Niki yang posting kan, tapi yang posting ini adalah adminnya. Pertanyaannya, apakah kita suruh? Ya ada kemungkinan, tidak mungkin adminnya itu tahu itu peristiwa itu misalnya kalau tidak diberitahu, atau bisa saja langsung dia tahu kalau pada saat penyerahan uang itu bersama-sama dengan adminnya, ya kan? Tapi saya pikir bahwa pasti disuruh lah, karena itu kan menjadi haknya Niki, seperti itu. Yang kedua, Niki mungkin niatnya ingin menagih lah ya uangnya dari pernah dipinjam. Nah, tapi ada kata-kata dulu punya masalah, ketahuan beli narkoboy lah, katakan seperti itu. Kenapa harus membahas itu ke narkoboy itu? Kenapa nggak langsung to the point aja? Itu gimana menurut kacamata seorang Pak Andi? Begini, ya kita kan tidak tahu peristiwa yang sebenarnya bagaimana ya. Tentu saya khawatirnya bahwa Niki sebenarnya itu orang pintar, cerdas, punya orang, dan dia akan tahu akibat-akibat apa yang timbul setelah dia melakukan tindakan, ya. Dampak ke dirinya itu dia akan tahu. Artinya, saya mau bilang begini, bisa saja Niki ini sebenarnya mungkin ya, ini mungkin tanda kutip, bahwa ini orang ini sudah ditagih baik-baik, ya kan? Tapi dia ngeles, dia menghilang-hilang dan lain sebagainya, dia tidak mau, yang mau tahu udah seperti itu. Nah, ada satu contoh kan, pernah diminta baik, dia janji-janjiin, ya kan? Pada endingnya dia nantang, dilaporin lah ke Polda, ya kan? Baru dia kembaliin, diviralin dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Artinya apa? Niki itu, saya pikir orang itu cerdas dan tidak tegaan. Ya udahlah, lu karena lu ngambil uang gua secara tidak halal ya, lu kembaliin dong, daripada kita ribut, ya kan? Nah, karena dia tidak kembalikan, dengan terpaksa dia lakukan seperti itu. Ada kemungkinan begitu ya. Bang, kalau kita menagih secara baik-baik nggak bisa kita berusaha untuk posting supaya dia notice, Bang. Supaya dia tuh notice gitu kan. Satu adalah
apakah yang memposting juga kena dan yang diposting itu bisa melaporkan? Karena sekali lagi jalur baik-baik nggak bisa bang. Enggak, jadi kan kalau memposting itu kan ada unsur ya, unsur pasal apa mau dipakai. Kalau memposting itu artinya dia mentransimisikan, arti banyak orang yang tahu, ya kan? Beda kalau apa namanya ini apa istilahnya ya? Kalau memposting itu artinya dia banyak yang tahu. Beda misalnya kalau WA ya, transmisikan ya satu ke satu ya, itu beda. Nah, kalau memposting itu ya memang tentang pidana, tapi unsurnya adalah pencemaran nama baik, membuka rahasia. Nah, persoalannya apakah itu pencemaran nama baik? Apakah itu membuka rahasia? Ya kan? Seperti kasus Niki, ya kan? Tidak. Saya pikir itu unsur tidak masuk. Orang kita sudah minta baik, ya kan? Kamu anda mau, ya mau tak mau, kita remehkan, ya kan? Nah, mungkin dengan jalan itu anda menyerah dan bahkan nanti mungkin akan dilaporkan polisi, ya. Kalau toh di situ ada unsur pidananya nanti, misalnya, iya pinjam dulu dong, nanti 2 hari 3 hari saya kembalikan. Ternyata dia tidak kembalikan kan? Ya itu aja sama. Memang betul berpindahnya uang itu secara perdata, tapi perbuatan anda yang merangkai tadi kata-kata bohong itu adalah unsur perbuatan menipu. Nah seperti itu bisa saja masuk seperti itu, dan bahkan bisa digugat secara perdata, ya kan? Pak Nik, ini kan berarti Kak Niki ini membantu pacara Sarwani ini kan sudah lumayan lama ya Pak Nik, maksudnya saat si Giori ini lagi merintis lah seperti itu. Kenapa akhirnya Kak Niki baru melakukan sekarang Pak Andi? Karena kan kalau kita tahu kasusnya Ruby sama lagi booming-boomingnya, kenapa Kak Niki baru memposting sekarang? Apakah memang saat yang tepat menurut Kak Niki itu seperti apa nih kalau Pak Andi melihatnya? Kalau saya sih saya tidak bisa mengandai-andai ke sana ya. Bisa saja artinya memang bertepatan. Ya itu tadi bisa saja mungkin Niki sudah pernah meminta baik lah. Ya akhirnya dia tidak mau. Nah kebetulan juga ini ada masalah, ya kan? Jadi berbarengan lah. Mungkin secara kebetulan kan ya seperti itu ya. Oke. Berarti ini menurut Anda sebagai kuasa hukumnya, di tengah upaya Niki upaya dalam PK ini, perlu gak sih seorang Nikita tuh mengupload seperti hal seperti itu ya, mungkin dari kacamata Pak Andi seperti apa gitu, karena dia kan tidak memperjuangkan, takutnya berpengaruh atau gimana gitu. Oh saya pikir enggak, itu ada hal yang lain, peristiwanya kan beda. Kalau masalah ini, makanya tadi di awal saya bilang, kalau itu adalah haknya orang, ada di luar sama orang yang bebas, bukan berarti ada orang yang di dalam itu karena dia ada dalam pesakitan sehingga haknya itu terputus untuk meminta haknya kepada orang yang bebas. Ya tentu tidak ada, itu kan urusan lain. Urusan PK-nya itu adalah urusan pidananya yang sudah inkrah, yang kebetulan memang ada landasan yuridisnya tadi, ada kehidupan hakim. Nah itulah yang menjadi dasar PK tadi ya. Nah tapi kalau perbuatan meminta uangnya kepada orang lain ini, itu sah-sah saja. Tidak ada aturan pun yang mengatur, misalnya ketika orang di dalam penjara atau di dalam pesakitan ini, dia tidak boleh lagi menagih uang sama orang, itu tidak ada ketentuan ya. Seperti itu. Oke.